Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, setiap umat muslim pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Setiap muslim pasti mencintai kitab sucinya. Cuma sayangnya, kebanyakan umat muslim masih belum memahami bagaimana harusnya mendudukkan dari pengakuan itu pada tempat yang semestinya. Dan bagaimana pula untuk membuktikan dalam bentuk amalan, baik dalam bermuamalah maupun dalam beribadah. Pemirsa, ada satu sabda Rasulullah yang bisa kita jadikan panduan agar kita bisa menempatkan bukti kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya, yakni di mana hadis itu berbunyi kurang lebihnya, belum sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya, anak-anaknya. Dan hadis di atas ada korelasinya dengan firman Allah Azza wa Jalla, yakni qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ansiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratin takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, makna dari hadis dan firman tersebut adalah kita diharuskan mencintai Allah dan Rasulnya dengan kadar cinta yang melebihi kadar cinta kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, pada kiai-kiai kita, pada golongan kita, pada harta kita, dan pada pekerjaan kita, dan seterusnya. Sebab hakikat mencintai Allah dan Rasulnya adalah meletakkan kebenaran di atas segalanya. Kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus lebih tinggi dan lebih prioritas daripada cinta kepada segalanya, termasuk cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana implementasinya? Maka kita bisa ambil kisah di masa ketika beliau Rasulullah masih hidup, yakni tindakan yang ditempuh oleh para sahabat. Banyak di antara para sahabat di kala itu harus dihadapkan pada dua pilihan, antara mencintai Allah dan Rasulnya atau mencintai ayah dan ibunya. Misalnya Mus'ab bin Umar radhiyallahu an, beliau sangat mencintai kedua orang tuanya. Demikian juga keduanya sangat mencintai dirinya. Namun ketika harus memilih antara cinta pada orang tua dan cinta pada Rasulullah SAW, maka beliau pun lebih memilih cinta kepada Rasulullah SAW. Soalnya kedua orang tuanya benci dan memusuhi Rasulullah SAW, serta mengultimatum dirinya untuk memilih satu di antara dua pilihan, tanpa ada kemungkinan ketiga untuk memadukannya. Maka setelah semua upaya dilakukan, berbagai negosiasi dijalankan, juga bujukan dan ajakan untuk melihat secara lebih luas disampaikan, jalan terakhir adalah pilihan beliau untuk lebih mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Sekalipun beliau pun akhirnya diusir dan dipecat jadi anak oleh kedua orang tuanya. Ya, apa boleh buat? Karena kedua orang tuanya tidak mau dipadukan cintanya dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau pun membuktikan keimanannya lepas dari kedua orang tuanya. Demikian juga yang terjadi pada kasus Abdurrahman bin Auf
seorang saudagar kaya yang di Mekah. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana beliau nyaris tidak mungkin membawa hartanya, karena sekedar bisa keluar Mekah dengan selamat pun sudah sangat beruntung. Maka beliau pun rela lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang mencintai bisnisnya, ketimbang mencintai hartanya yang walaupun hartanya banyak. Meskipun beliau sangat ahli di bidang bisnis serta sangat mencintai pekerjaannya, namun ketika dihadapkan pada satu pilihan, yaitu cinta Rasulullah atau bisnis, beliau pun lebih memilih cinta kepada Rasulullah. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf dan berhijrah hanya dengan berbekal selembar iman di dada. Semua aset bisnisnya ditinggalkan, semua hartanya ditinggalkan. Nah, kedua contoh di atas adalah kasus di mana seseorang hanya diberikan satu pilihan, yaitu apakah lebih memilih Allah dan Rasulnya ataukah lebih memilih apapun yang selain keduanya. Dan kalau kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya kita letakkan di bawah cintanya terhadap diri kita, di bawah cintanya terhadap keluarga kita, di bawah cintanya terhadap kiai-kiai kita, dan di bawah golongan-golongan kita, maka kita akan tergolong sebagai orang-orang yang fasik. Lalu lebih lanjut, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa bukti pengakuan cinta terhadap Allah dan Rasulnya itu dengan jalan mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pemirsa, dari apa yang termaktub pada hadis dan firman tersebut di atas, maka semestinya bila mengaku beriman ketika telah disampaikan, ketika telah diteladankan oleh Rasulullah, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, kecuali kita sambut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, lalu kita jalankan, kita amalkan. Kalau Rasulullah melarang makan-makan di rumah orang yang telah meninggal atau acara tahlilan setelah kematian, ya udah kita tinggalkan, tidak kita taati ajakan itu, ajakan untuk tahlilan itu, sekalipun sang kiai pujaan mengajak tahlilan. Kalau Allah dan Rasulnya ngelarang ngalap berkah pada kuburan atau menjadikan ulama yang telah meninggal jadi wasilah segala hajat terkait punya doa, ya udah kita tinggalkan, sekalipun sang kiai pujaan ngotot ngajak dengan dalih wisata religius. Kalau Rasulullah memerintahkan agar berpakaian di atas mata kaki dan agar memelihara jenggot dan mencukur kumis, ya udah kita taati untuk tidak isbal dan memelihara jenggot. Sekalipun sang kiai pujaan memberi wejangan, jangan berjenggot, jangan berpakaian di atas mata kaki, sebab nanti kita disangka Wahabi. Nah, ketika dihadapkan begitu, kita itu akan memilih yang mana? Memilih wejangan kiai yang menyelisihi Rasulullah ataukah tetap berdiri di atas sunnah? Itu pembuktian apakah kita mengaku sebagai orang beriman atau kita sebenarnya orang-orang yang fasik. Nah pemirsa, demikianlah apa yang perlu saya sampaikan. Moga pengakuan berimannya kita sesuai dengan pembuktian melalui amalan-amalan yang tidak menyimpang kecuali di atas sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.